Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Arwah Penasaran Santi yang part ke-7 ya teman-teman. Jadi ini merupakan part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Malam di saat semua temannya berlari ketakutan, Eva juga terkejut karena penampakan pocong yang tiba-tiba jatuh di tengah-tengah mereka. Mata Eva beradu pandang dengan Sepia yang tengah berlari menjauh karena tangannya ditarik oleh Dista. Dalam diam Eva mencerna semua kejadian demi kejadian yang mereka alami. Berlari menjauh tidak akan menyelesaikan semua masalah yang sudah terjadi. Timbul rasa bersalah karena ia yang menuntun semua teman-temannya masuk dalam perangkap licik Pak Anam bersama Mbah Harjo. Kini Eva sadar, saat pertama kali datang ke desa sebelum memasuki hutan, mereka sudah masuk dalam permainan Mbah Harjo. Air mata sebagai tanda penyesalannya mengalir membasahi kedua pipinya. Dalam duduk meringkuk memeluk kedua lututnya, Eva mulai mengutuk dirinya sendiri. Rasa bersalah akan nasib kelima temannya yang diharuskan mati sampai besok malam, serta teriakan kesakitan dari para gadis korban tumbal pesugihan untuk Nyai Rukmi membuat hatinya semakin menciut. Malam semakin sunyi, Eva yang masih terpuruk karena rasa bersalahnya menangis keras dalam kegelapan malam. Ingatan Eva kembali mengingat masa lalunya bersama Sepia. Meski beda kelas dan Eva lebih tinggi satu tingkatan, kisah persahabatan mereka berdua selalu ia kenang. Eva yang memiliki latar belakang seorang anak indigo tentang agama yang dianutnya menjadikan dirinya dikucilkan dalam pergaulan. Hanya Sepia yang mengulurkan tangan padanya, menerimanya layaknya seorang saudara kandung sendiri. Kini ia sadar tentang sebuah jalan yang akan dipilih. Berlari menyelamatkan dirinya sendiri atau berkorban demi kelima temannya. Ia kepalkan erat kedua tangannya, lalu mengusap sisa air matanya yang telah berhenti mengalir. Eva beranjak dari duduknya. Pocongan yang tadi muncul hanyalah siasat Mbah Harjo saja agar kami terpencar. Dan saat kami berpencar karena rasa panik bercampur ketakutan, di sanalah teror kiriman akan dilancarkan oleh Mbah Harjo. Dalam diam Eva memandangi langit pekat tanpa taburan bintang di malam hari. Senyuman bahagia menghiasi bibir tipisnya. Ia sudah membulatkan tekadnya. Eva bergegas berlari keluar dari bangunan tua yang telah roboh. Ia pergi tanpa penerangan cahaya seolah tahu arah-arah tujuan saat ini. Seandainya temannya tadi itu tidak berlari, seandainya mereka masih berkumpul tidak berpencar, mungkin mereka berenam masih selamat sampai saat ini. Namun ia hanyalah manusia biasa. Ia tidak bisa menyalahkan keadaan yang sudah terlanjur terjadi. Yang harus ia lakukan saat ini adalah bagaimana caranya menyelamatkan mereka meski dengan taruhan nyawanya sendiri. Eva sudah sampai di sungai kecil di seberang sungai. Sudah terlihat gapura kecil dengan lumut yang tumbuh menjalar di tiap bagian gapura. Eva semakin mempercepat larinya, menyeberangi sungai dengan bebatuan di tengah sungai. Dengan air jernih, keringat yang keluar membasahi keningnya nampak tidak dihiraukan oleh Eva. Tangga kecil yang mengarah ke atas bukit dengan pohon bambu yang tumbuh lebat di samping kiri kanan anak tangga membuat suasana malam semakin angker. Di atas bukit, tanah lapang dan pagar setinggi 1 meter yang mengelilingi tanah tersebut menjadikan pembatas antara tempat ritual dengan pohon bambu di sekitar tempat itu.
Seorang pria parubaya sedang duduk bersila di depan gundukan tanah kuburan dengan batu nisan kayu yang telah lapuk termakan usia, menandakan usia kuburan tersebut sudah puluhan bahkan ratusan tahun silam. Pak Anam sedang melakukan ritual pesugihan. Ia baru saja selesai menanam kotak berisi syarat perjanjian yang telah ia isi dengan nama-nama korban tumbal pesugihannya pada Nyai Rukmi. Bermacam-macam bunga ia tabur di segala penjuru tempat. Bau asap kemenyan yang ia bakar mulai tercium di segala arah. Terakhir yang harus ia lakukan adalah menyembelih ayam cemani ataupun ayam hitam untuk ritual terakhir. Darah dari ayam cemani harus ia minum sebagai tanda bahwa ia telah menandatangani kontrak pesugihan dengan Nyai Rukmi, dan setiap 2 tahun sekali Pak Anam harus menyerahkan nyawa satu gadis pada Nyai Rukmi. Sebelum Pak Anam sempat menyembelih ayam cemani yang hendak digorok dengan pisau di tangannya, Eva yang tiba-tiba datang memandangnya dari belakang. Pria parubaya itu tersungkur ke tanah. Ayam yang hendak ia jadikan syarat sebagai tanda persetujuannya dengan Nyai Rukmi lepas dari tangannya dan hilang di rimbunnya hutan bambu dalam kegelapan. Orang tua tidak tahu diri, tidak punya otak, umpat Evo emosi. Kemudian ia menendangi semua barang-barang yang sudah ditata oleh Pak Anam di atas kuburan tua itu. Bunga, bahkan arang yang terbakar dicobek, tidak luput dari tendangannya. Pak Anam segera berdiri dengan pisau terhunus pria tua itu, bernafsu membunuh Eva yang merusak semua rencananya. Dengan cepat Eva menghindari tusukan pisau Pak Anam. Kaki kanannya menendang perut Pak Anam, mengakibatkan tubuh pria parubaya itu terpelanting menabrak pohon kamboja di samping kuburan. Hening, tubuh Pak Anam tidak bergerak bersandar di pohon kamboja. Eva mengira Pak Anam telah pingsan karena tendangan kakinya tadi. Tiba-tiba, Pak Anam terkekeh keras. Eva terkejut mendengar suara tawa Pak Anam. Ia sadar, itu bukan suara Pak Anam, melainkan suara tawa Nyai Rukmi yang merasuki tubuh dari Pak Anam ini. Eva terbelalak kaget saat tubuh Pak Anam berdiri cepat seolah tubuhnya ditarik oleh sebuah tali yang memaksanya untuk berdiri. Kini tubuh kurus pria parubaya tersebut tengah berdiri lunglai dengan kepala melihat ke bawah, serta suara tawa terkekeh terus keluar dari mulutnya. Eva berjalan mundur pelan-pelan. Ia sadar Nyai Rukmi telah merasuki tubuh Pak Anam. Sebelumnya, Eva bersiap mengambil ancang-ancang. Dengan cepat Nyai Rukmi yang tiba-tiba sudah di depannya telah mencekik lehernya. Kaki Eva meronta, tangannya mencakari tangan yang mencekiknya, berharap tangan pria tua tersebut terlepas dari lehernya. Tidak lama tubuh Eva telah melemas. Tangannya yang semula mencakari lengan Pak Anam kini terjuntai ke bawah. Eva meninggal di tangan Nyai Rukmi. Pak Anam yang telah tersadar masih linglung karena nyawanya belum pulih. Namun matanya terbelalak kaget saat mengetahui wujud bungkuk Nyai Rukmi yang berdiri di hadapannya saat ini. Ya, tengah tersenyum menyeringnya ke arahnya. Pak Anam mulai berteriak histeris kala Nyai Rukmi menyeret tubuhnya. Tidak ada pertolongan untuknya. Teriakan keras terakhir Pak Anam di malam itu menjadi saksi kematian pria parubaya yang belum sempat menyempurnakan kontrak pesugihannya dengan Nyai Rukmi. Hutan bambu, tempat para korban pesugihan Nyai Rukmi dikubur. Gemuruh takbir masih dikumandangkan. Puluhan orang yang menyaksikan panggilan untuk jenazah yang dikubur terus bersaut-sautan. Satu persatu tubuh kaku para gadis yang sengaja ditumbalkan ini telah diangkat. Beberapa polisi beserta tim medis tengah bersiaga memantau jalannya pencarian para korban. Keluarga dari Malang pun tidak luput dari emosi. Jancuk dukun picek, sialan dukun buta. Terdengar umpatan salah satu pihak keluarga yang menjadi korban. Juminten yang sedari tadi mencari-cari keberadaan Dista yang menghilang nama kesal. Berkali-kali ia tekan tombol panggilan untuk menghubungi Dista dan Sepia. Namun, suara perempuan yang sama dari dalam ponselnya terus terdengar, menandakan kedua nomor yang ia hubungi tidak aktif. Sialan,
Dista semuanya sendiri. Kalau begini aku yang nantinya ditanya aneh-aneh. Memang Dista anjing. Gumam Juminten kesal, meski hatinya lega karena sampai saat ini ia masih hidup. Namun ia bingung bagaimana menjelaskannya nanti itu saat semua pertanyaan yang diajukan padanya nanti. Sedangkan Sepia sampai saat ini tidak ditemukan, lalu Dista tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidak mungkin juga Melisa yang ditanyai dengan kondisinya sampai saat ini hanya bisa menangis karena trauma berat. Kakek Sepia sedang berbicara serius dengan Bu Eni, ibu Sepia. Beliau menuturkan pada Bu Eni, jika Sepia sekarang masih baik-baik saja. Kakek Sepia memandang teduh ke arah Juminten seraya tersenyum, lalu kemudian menganggukkan kepalanya. Juminten yang dari awal tidak berani menatap wajah kakek Sepia karena semacam aura yang terpancar dari sang kakek yang membuatnya enggan melihatnya. Bahkan terkesan aura karisma dari sang kakek mengharuskannya menunduk jika melihat kakek Sepia. Kini lega rasanya karena tahu maksud kakek sahabat karibnya saat itu. Dista yang tiba-tiba muncul mendorong keras orang-orang yang menghalangi jalannya. Sontak para orang dewasa yang berdiri menonton jalannya pencarian para korban terdorong ke depan karena dorongan Dista. Beberapa wartawan yang sedari tadi bersiap berlarian ke arah Dista karena ingin mengorek informasi darinya. Mau tanya apaan kalian, sialan? Maki Dista kasar dengan nada yang marah. Mata Dista berkaca-kaca saat mengetahui keluarga ada di sini saat ini. Tidak ada ucapan apapun dari mulutnya. Dista diam membisu. Ia berlari bersujud di kaki Bu Eni. Dista menangis keras sambil memegangi kaki Bu Eni. Berkali-kali ia meminta maaf pada Ibu Sepia karena telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang kakak yang seharusnya menjaga adiknya. Bu Eni yang sedari tadi menangis kini memeluk Dista. Ibu satu anak itu menyeka air mata Dista. Ia tidak menyalahkan Dista atas menghilangnya anak gadisnya. Kakek Sepia telah menjelaskan padanya bahwa Sepia sedang baik-baik saja saat ini. Mereka tidak bisa selamanya menyembunyikan Sepia. Sudah waktunya bagi mereka merelakan Sepia mengikuti takdir besar yang digariskan keluarga Ramlan. Sial, tiba-tiba menghilang saja. Mbak Juminten menendang pantat Dista yang bersimpu bersama Bu Eni. Ia nampak tidak peduli dengan reuni kecil keluarga ini. Pak Anam ditemukan tewas dengan kepala terputus dari badannya di dalam hutan bambu, beserta isi perutnya berserakan di sekeliling tubuhnya, seperti dipaksa keluar dari lubang lehernya yang terputus itu. 3 tahun setelah kejadian arwah penasaran Santi, yang menjadikan 6 gadis muda dalam petaka besar. Seorang gadis duduk di meja rias, 2 orang wanita sedang berias pengantin wanita. Orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing menyiapkan acara pernikahan. Juminten nampak sedang membantu menata kue-kue di piring untuk hidangan para tamu. Dista yang telah selesai dirias di hari pernikahannya, mbak seorang ratu berjalan pelan menghampiri Juminten. Pergi sana, kamu berjalan seperti lumbuk saja. Apa tidak susah berjalan seperti itu? Kata Juminten saat mengetahui Dista menghampirinya. Dista memeluk Juminten erat, terbesit rasa rindu pada seorang adik yang dulu manja padanya. Sampai di hari pernikahannya saat ini, sosok adik manja yang selalu ia lindungi tiada kabar keberadaannya. Acara pernikahan Dista diadakan sangat meriah dengan adat Jawa. Selain itu, acara kesenian Reog Ponorogo yang diadakan untuk memeriahkan pernikahan sekaligus khitanan anak Mas Roni berlangsung ramai oleh banyaknya penonton yang memadati lokasi. Sedan putih keluaran terbaru menepi di pinggir jalan, lalu seorang gadis muda berjaket hitam berbahan parasit keluar dari dalam mobil. Gadis bermata bulat bening serta wajah yang ditutupi masker putih berjalan memasuki tenda pernikahan. Tudung jaket yang menutupi kepalanya menyembunyikan identitas dirinya saat ini. Para tamu yang sedang duduk di meja panjang menikmati hidangan yang disajikan.
terheran-heran dengan kedatangan gadis tersebut. Bahkan ia nampak melewati 2 gadis yang bertugas sebagai penerima tamu yang duduk di depan tenda. Gadis itu terus berjalan di tengah-tengah para tamu yang berhenti memakan hidangan di depan mereka. Mata mereka terus memerhatikan langkah gadis berjaket hitam tersebut. Juminten dan juga Melisa yang sedang berfoto dengan kedua mempelai menatap nanar ke arah gadis yang berjalan ke arah mereka. Suasana riuh tiba-tiba menjadi hening saat kedatangan gadis ini. Bahkan kedua mempelai yang duduk di kursi pernikahan diam membisu mengikuti para tamu undangan yang diam seribu bahasa. Gadis itu menaiki tangga kecil tempat 2 mempelai serta Juminten, Sophie dan juga Melisa saat ini berada. "Siapa kamu?" tanya Dista yang memakai baju pengantin dengan adat Jawa pada gadis yang saat ini sedang berdiri di depan mereka. Mata Juminten berbinar, mulutnya terbuka lebar bersamaan tudung jaket yang menutupi kepala gadis itu dilepas. Rambut hitam lurus panjangnya kini tergerai. "Sapi!" teriak Juminten keras, berlari memeluk Sepia yang tiba-tiba datang saat ini. Air matanya tidak terbendung lagi. Rasa rindu pada seorang sahabat yang telah lama hilang kini ia tumpahkan dalam tangisan dengan memeluk Sepia. Melisa dan juga Sophie tidak kalah terkejut. Mereka juga berlari ikut memeluk Juminten dan Sepia. Dista mendorong pemuda yang saat ini menjadi suaminya. Ia bergegas berdiri, tidak menghiraukan para tamu undangan yang kebingungan karena mereka berteriak histeris dengan kedatangan Sepia. "Sebentar, Cuk, gantian, ini adikku." Dista menarik Sophie dan Juminten yang memeluk Sepia dari depan. Mereka berlima berteriak serta tangis haru dalam kebahagiaan yang telah lengkap dengan kedatangan Sepia yang telah mereka nantikan. Sebuah kisah perjalanan hidup yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tentang perjuangan, arti sebuah ikatan persahabatan, tentang sebuah kebersamaan dalam suka dan duka yang mereka lalui, akan tetap menjadi cerita hingga di masa tua mereka nanti. Geger makam Santi. Pagi hari di desa Jatisari geger karena makam Santi dibongkar tanpa sepengetahuan perangkat desa dan warga. Meski beberapa warga mengusulkan agar jenazah Santi kembali disucikan. Pak Kades dan beberapa perangkat desa datang ke lokasi kuburan Santi. Beberapa warga nampak berkerumun karena laporan Pak Imam. Kuburan Santi sudah ambles ke bawah pagi hari itu. Pak Kades menyuruh 2 orang untuk membongkar makam Santi di pagi itu, karena merasa curiga dengan keadaan tanah makam yang seperti habis digali. 2 orang suruhan Pak Kades segera mencangkul kuburan Santi karena tidak ingin menimbulkan keramaian lagi. Beberapa warga yang berkumpul disuruh bubar sejenak sambil menunggu kabar. Dari penuturan Juminten yang ia dengar dari ibunya, waktu makam Santi dibongkar, yang ditemukan justru pelepah pohon pisang. Jasad Santi ternyata tidak ada di dalam kuburnya. Pak Kades dan juga perangkat desa beserta beberapa warga yang menyaksikan hal itu amat sangat terkejut. Atas perintah Pak Kades, salah satu aparat desa menemui keluarga Pak Anam. Di rumah Pak Anam hanya ada Bu Anam seorang diri. Sementara Pak Anam sudah dari kemarin belum pulang dari penuturan Bu Anam. Pak Anam sejak kemarin malam itu belum pulang ke rumah. Sementara Didi, kakak laki-laki Santi, sedang terbaring sakit di atas ranjang tidurnya. Tidak jelas sakit apa yang dideritanya. Badan Didi membiru di sekujur tubuhnya. Bahkan panas badannya tidak kunjung turun sejak 3 hari ini. Anas, perangkat desa yang diutus Pak Kades, menjelaskan jika jasad Santi tidak ada dalam kuburnya. Mendengar jasad anak gadisnya tidak berada di tempatnya, Bu Anam kaget sampai pingsan berkali-kali. Wanita parubaya yang mengenakan hijab tersebut tidak kuasa menahan beban hidupnya. Di saat genting begini, suami tidak berada di sampingnya. Pak Anam hanya berkata padanya kalau keluar kota untuk beberapa hari. Gunjingan para tetangga yang terus mencibir keluarganya karena Santi, anak gadisnya, menjadi setan yang bergentayangan setiap malam. Sepulang Anas dari rumahnya, Bu Anam tidak kuasa menahan tangisnya.
Wanita berhijab tersebut terduduk sambil menangisi nasib keluarganya. "Bu," suara serak pelan Didi dari kamarnya. Bu Anam masih belum beranjak dari duduknya, meski ia mendengar suara Didi memanggilnya. Bu Anam butuh beberapa saat untuk menguasai emosinya dan menghapus air matanya saat bertemu Didi di kamarnya nanti. Di dalam kamar, tubuh Didi ini kejang-kejang. Mata Didi melotot. Pemuda 29 tahun yang belum menikah tersebut seperti sedang melihat hantu yang mendatanginya. Bu Anam melangkah pelan menuju kamar Didi yang sedang terbaring tidak berdaya saat ini. Jika dulu kamar Didi sangat bersih dengan barang-barang yang ditata rapi, berbeda dengan saat ini. Kamar Didi berbau amis dari daging busuk bercampur kotoran serta air seni yang terus-menerus keluar dari tubuh Didi. Melihat tubuh Didi yang mengejang seperti itu, Bu Ana mempercepat langkahnya menghampiri Didi. Meski berkali-kali Bu Ana mengucapkan kalimat syahadat untuk mengiringi kepergian anak lelakinya, Didi tetap diam membisu dengan mata melotot. Pemuda itu meninggal secara tidak wajar. Bu Anam kembali menangis dengan memeluk tubuh Didi yang sudah tidak bernyawa. Setelah puas dengan tangisannya meratapi nasib keluarganya dan cibiran para tetangga yang menghujat keluarganya, Bu Anam tidak kuasa menanggung beban hidupnya. Tidak ada yang memberikan pertolongan untuknya. Dengan pandangan mata kosong, wanita berbaya itu mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri dalam rumahnya. Bu Juminten, tetangga depan rumahnya, mencoba untuk menanyakan kabarnya. Karena sejak kemarin pagi setelah kabar jasad Santi hilang dari kuburannya, Bu Anam sama sekali tidak terlihat keluar rumah. Bahkan di dalam rumahnya pun nampak sepi sekali, seperti tidak berpenghuni. Meski enggan berurusan dengan keluarga Pak Anam, Mas Roni, Pak Soleh, dan beberapa orang lainnya datang karena Bu Juminten yang panik saat bau busuk tercium dari dalam rumah Pak Anam. Setelah pintu dibuka paksa, beberapa orang masuk untuk memastikan keadaan keluarga Pak Anam. Karena sedari tadi mereka memanggil tidak ada jawaban dari dalam rumah. Setelah kemarin jasad Santi yang menghilang dari kuburannya, kini Bu Anam dan juga Didi ditemukan meninggal dalam rumah. Sementara Pak Anam masih tidak diketahui keberadaannya. Malam di saat semua warga lebih memilih berdiam di dalam rumah, Pak Anam mengendap-endap keluar rumahnya. Pria parubaya itu menuju kegelapan malam, menuju jalan setapak yang mengarah ke sungai. Sengaja ia tidak membawa senter untuk menerangi jalannya agar warga tidak curiga dengan kepergiannya. Sesampainya di kuburan desa itu, ia segera menuju ke makam Santi putrinya. Pak Anam mulai menggali tanah kuburan Santi dalam kegelapan malam. Pria parubaya itu tidak menghiraukan bau busuk yang menyengat dari lubang kubur yang ia gali. Beberapa kali Pak Anam ini membasuh keringat di dahinya yang mulai mengganggu pandangannya. Setelah jasad Santi ia angkat lalu mengganti dengan pelepah pisang yang ia bawa dari sungai tadi. Tubuh yang sudah membiru serta mengeluarkan bau busuk menyengat dari tubuh kaku Santi itu yang berbalut kain kafan putih yang sudah sangat lusuh. Pak Anam akan membawa jasad Santi ke tempat ritual lalu menguburkannya di sana bersama 6 gadis yang juga sedang ia jadikan tumbal pesugihan. Pagi harinya, bertepatan dengan kematian Bu Anam yang bunuh diri serta Didi anak lelakinya, Pak Kasim, ayah dari Melisa gadis yang pergi ke kota Klaten, Jawa Tengah, mendapat kabar dari Melisa putrinya. Belum sempat kekagetan tetangga keluarga Pak Anam yang mengetahui Bu Anam dan anaknya yaitu Didi meninggal dunia. Kini mereka kembali terkejut sekali ketika mendapat kabar dari kelima gadis yang pergi ke Klaten 2 hari yang lalu. Kejadian ini masih ada keterikatan Pak Anam di dalamnya, karena Dista dan juga Ella menceritakan kejadian yang sangat tidak masuk akal. Pak Anam menjadikan kelima gadis yang masih tetangganya itu untuk dijadikan tumbal pesugihan. Perasaan campur aduk kelima orang tua gadis yang akan dijadikan tumbal pesugihan Pak Anam. Istri Pak Kades menangis histeris sepanjang perjalanan, menyusul ke Klaten karena Ajeng anak pertamanya dikabarkan meninggal saat menolong Melisa.
Hutan bambu tempat dikuburnya para gadis korban pesugihan ramai dikunjungi oleh penduduk. Dari pengakuan Mbah Harjo, dukun yang menjadi perantara antara Pak Anam dan juga Nyai Rukmi, jika puluhan gadis dari daerah yang berbeda juga dikubur di hutan bambu ini. Dari sekian banyak jenazah korban pesugihan yang dikubur di tanah terlarang ini, hanya satu orang gadis yang sampai saat ini tidak ditemukan keberadaannya. Mbah Harjo yang dikawal ketat oleh 5 polisi menjadi bulan-bulanan Ella atau Juminten yang emosi karena satu temannya dinyatakan menghilang. Beberapa kali polisi mencoba menenangkan Ella dari emosinya. Saat polisi lengah, Ella kembali berulah dengan menendang perut Mbah Harjo dengan tumitnya. Tidak sampai di situ saja. Ketika Mbah Harjo mengerang kesakitan karena tumit Ella mendarat di perutnya, Ella kembali memandang wajah Mbah Harjo dengan keras, hingga darah keluar dengan derasnya dari lubang hidung pria parubaya tersebut. Terlambat, meski Mbah Harjo memohon belas kasihan dari pihak keluarga, bahkan ia bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ella kembali memukulkan tangannya ke arah wajah Mbah Harjo. Namun kali ini usahanya gagal karena polisi menahan pukulannya. Dista yang melihat Ella sedang kalap itu, dengan badan ditahan oleh polisi, menangis di pangkuan Bu Eni bibinya, ibu dari Sepia, gadis yang sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya. Pak Mahmudi, ayah Ella yang membantu menggali mencari korban, kaget saking paniknya. Ayah Ella itu sampai naik ke atas tidak melanjutkan membantu menggali karena jasad Santi yang menghilang ditemukan di tempat ini. "Sudahlah Bu, jangan menangis terus," ucap suami Bu Eni, ayah dari Sepia. Wanita berusia 42 tahun tersebut masih terus menangisi putri sematawayangnya. "Ikhlas nunduk," kata Abah Muklis, mertua Bu Eni sekaligus kakek Sepia. "Ikhlas yang bagaimana lagi Pak?" tanya Bu Eni dengan air mata terus bercucuran menangisi putrinya. Abah Muklis sadar meski Sepia bukan anak kandungnya, Bu Eni sangat menyayangi gadis yang ia titipkan 16 tahun yang lalu. Selama ini ia telah menutupi keberadaan Sepia dari saudara kandungnya karena ia berharap lebih baik jika Sepia menjalani kehidupan normal bersama Bu Eni dan Farid sebagai ayah dan ibu Sepia. Abah Muklis kembali teringat akan peristiwa 16 tahun yang lalu. Peristiwa mengerikan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Kini, ia benar-benar harus mengikhlaskan cucu gadisnya, karena dari awal Sepia hanya dititipkan, bukan diberikan padanya. Maka jika sudah tiba waktunya Sepia diambil oleh saudaranya, ia dan juga kedua orang tua angkat Sepia harus mengikhlaskannya. "Sabar nak, Sepia pasti pulang. Anakmu tidak akan pernah lupa kepadamu yang sudah membesarkannya dari kecil," kata Abah Muklis sambil mengelus punggung mantunya. Di balik wajah khawatirnya, Abah Muklis tersenyum karena ia sadar cucunya sekarang sudah berada di tempat aman dan bersama kakak kandung perempuannya. "Sepia, bangun," katanya mau ke Malang hari ini. Suara Mbak Ayu di siang hari membangunkan tidurku. Kukucek pelan kedua mataku, aku masih ingin bermalas-malasan di atas kasur. Ya karena baru seminggu ini kan aku bisa menghirup udara bebas setelah apa yang dilakukan oleh Mbak Ayu kepadaku. Aku terperanjat kaget, mengingat hari ini adalah hari istimewa, bukan bagiku tapi bagi Dista, kakak sepupuku, karena di hari ini ia melangsungkan pernikahan. Cepat-cepat aku meloncat dari kasur, lalu kemudian berlari kecil menuju kamar Mbak Ayu. "Selamat pagi," sapa Bu Ines abdi dalam rumah besar milik Mbak Ayu itu. "Wah iya Bu," kataku membalas sapaan lembutnya. Sebenarnya aku tidak ingin diperlakukan istimewa di rumah ini, tapi Mbak Ayu bilang kalau aku harus menempatkan posisiku sebagaimana semestinya.
3 tahun lalu, setelah kejadian arwah penasaran Santi, aku dititipkan di keluarga ini dengan harapan di usiaku yang menginjak dewasa ini bisa meneruskan tradisi Trah Ramlan yang mengalir dalam darahku. Meski Mbak Ayu sudah seperti kakak kandungku sendiri, tapi gemblengan yang kuterima darinya jauh di luar perkiraanku. Berbagai ritual ku jalani, mulai dari puasa peti geni, Senin Kamis, puasa muti selama 40 hari, dan akhirnya aku diasingkan di berbagai hutan yang tidak pernah diketahui namanya. Yang lebih parahnya lagi, aku dikubur hidup-hidup, menjalani hidup di antara dua alam, alam dunia dan alam kubur. Mentalku benar-benar diuji di sana. Berbagai makhluk dari dunia lain pun ya datang semacam bergantian. Dari sana ketakutan serta air mataku telah lama habis, karena setiap malam bisikan godaan padaku membuat air mataku habis untuk sebuah ketakutan. Bahkan untuk ketakutan dari sebuah kematian pun sudah wajar menghantuiku. Aku harus lebih kuat, demi mereka yang selalu menunggu kepulanganku, demi Eva yang mengorbankan dirinya untuk kami, demi ayah dan juga ibuku yang selalu mendoakan diriku tanpa kabar selama 3 tahun ini. Aku kangen kalian semua. Hari ini aku akan menemui mereka. Setelah sekian lama tidak bertemu, bagaimana kabar Juminten, Sofi, Melisa, dan Dista di Malang sana? Dan yang lebih utama, kabar ibuku dan ayahku. Apakah mereka masih saja menangisi diriku seperti dahulu saat masih bersama mereka? Jika aku pergi bermain terlalu jauh dari rumah, ibu akan memarahiku. Aku benar-benar kangen perhatiannya, kangen pelukannya, kangen tutur kata lembutnya, kangen pada sosok pria yang selalu datang mengulurkan tangannya jika aku menangis. Kangen masa-masa kecil hingga aku tumbuh dewasa di tengah-tengah mereka. Sep, itu ilernya hapus dulu, atau mandi dulu sana, ucap Mbak Ayu saat aku memasuki kamarnya tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Tanpa menjawab pertanyaannya, aku menghampiri ia yang sedang duduk di depan meja mengoreksi data bisnis keluarganya. Bahkan aku juga baru tahu kalau 4 bisnis keluargaku sampai sekarang dijalankan olehnya, tentu saja atas permintaan Dista. Sekalian aja buat mandi, ucap Mbak Ayu kalem saat melihatku yang tengah menyemprotkan parfum kesukaannya pada badanku. Sahutku saat mengayunkan bibir ke depan. Kamu gak mau diantar pakai sopir aja, Dek? Tanyaku lagi. Berangkat sendiri berani kok, Mbak, jawabku asal, lalu memakai semua peralatan kosmetik di meja riasnya. Mendengar jawabanku, Mbak Ayu melemparkan bantal ke punggungku. Wih, Seppi sudah cantik, mau berangkat pacaran ya? Itu bukan suara kami, tapi suara Senja. Dialah gadis yang ikut andil dalam mengajariku mencari jati diri. Nama lengkapnya adalah Senja Dewi Asmarani. Tidak seperti namanya yang bagus dan paras wajahnya yang cantik. Kelakuannya justru berbanding terbalik, terbilang sangat absurd menurutku. Kota asalnya adalah Probolinggo, ia kemari untuk sekedar mampir. Ayo, baku hantam saja, ujarku dengan kesal karena ia meledek. Ya tidak baik, murid kok mengajak berantem gurunya itu, jawabnya sambil terkekeh. Dek, nanti kalau udah sampai kabarin Mbak ya, kamu tunggu saja di Malang, 2 hari lagi Mbak jemput, ucap Mbak Ayu pelan padaku. Oke, aku juga gak sabar kepingin ketemu Fani Sastro itu Mbak, jawabku santai. Wih, mau mengatas ilmu sama Fani ya? Sahut Senja menggodaku. Ya iyalah, rugi dong Mbak kalau tidak dicoba. Sudah aku ini dibolak-balik, dibuang ke sana, dibuang ke sini, sampai-sampai kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kataku bercanda. Ayo, tos dulu Sep, kata Senja lantang, sambil memelukku dari belakang. Sini sebentar Dek, kata Mbak Ayu dengan suara khasnya yang sangat kalem. Aku menghampirinya, lalu ia menyuruh aku untuk duduk di kasur lebarnya dengan duduk membelakanginya, sambil menguncit sedikit rambutku di sisi kiri atas kepalaku.
Ingat pesannya Mbak lo ya, ucap Mbak Ayu dengan pelan. Tetap jadi adik Mbak yang nurut ya, lanjutnya. Setelah berbincang panjang lebar, tanpa mandi terlebih dahulu, aku menuruni anak tangga rumah besar milik Mbak Ayu, menuju garasi mobil bagian belakang. Mobilnya udah siap Mbak? Yakin gak mau diantar saja? Kata Mas Dio, sopir pribadi yang selalu menemani Mbak Ayu pergi kemanapun. Berangkat sendiri saja Mas, jawabku ramah. Dari sekian banyak pekerja di rumah ini, hanya Mas Dio yang memperlakukan diriku sewajarnya. Dari jauh, sudah terdengar suara sound system pertanda ada sebuah acara yang sedang dilangsungkan. Laju mobil kupelankan, lalu berhenti di pinggir jalan di tengah keramaian lalu lalang para pengunjung antusias melihat kesenian reog Ponorogo yang sedang digelar itu. Ku atur nafasku dalam-dalam. Dari balik kaca hitam sedan yang kukendarai dengan jelas aku lihat kakak sepupuku Dista sedang bersanding bersama Bayu, pemuda yang telah menaklukkan hatinya yang keras. Aku tersenyum bangga karena yang kulihat mereka tetap baik-baik saja sampai sekarang. Sengaja ku kenakan masker penutup mulut dan hidung serta tudung jaket agar kehadiranku tidak terlalu mencolok. Suara sound system membuat hatiku jengkel. Ku buka pelan pintu mobil. Pandanganku mencari diesel sumber tenaga listrik di acara pernikahan serta hitanan anak Mas Roni keponakanku. Konsentrasiku mengarah pada diesel. Mati, ucapku lirih. Seketika diesel telah mati seperti keinginanku. Kembali aku bergegas memasuki taruk tempat acara berlangsung. Ternyata dugaanku salah. Tatapan mata para tamu undangan malah tertuju padaku yang tengah berjalan di tengah-tengah mereka. Apa harus aku buat mereka semua pingsan sekaligus? Pikirku mulai bimbang. Di atas sana Dista sedang duduk dengan anggun bagai seorang permaisuri Raja Jawa dengan senyuman yang ia paksa. Aku kembali tersenyum melihatnya karena sifat Dista yang doyan marah-marah itu kini harus ia paksa menutupinya agar terlihat lebih lembut di hari pernikahannya. Aku sudah berdiri di depan kursi tempat Dista dan Bayu suaminya duduk. Juminten, Sofi, dan Melisa memandangku dengan heran karena mereka tidak mengenali wajahku yang tertutup masker serta tudung jaket yang kukenakan. "Awakmu sopo?" tanya Dista memandangku dengan tatapan heran, penuh tanda tanya. Tanpa menjawab, segera kubuka tudung jaket beserta masker yang menutupi wajahku. "Sapi!" teriak Juminten dengan lantang. Ia berlari menghampiriku lalu memelukku dengan erat. Sofi dan juga Melisa yang kaget itu ya seolah tidak percaya dengan kehadiranku saat ini, berlari memelukku juga. Air mata bahagia Dista saat mengetahui diriku benar-benar hadir di hari kebahagiaannya. "Sebentar sialan, gantian ini adikku," kerutunya dengan menarik Sofi dan juga Melisa yang memelukku. "Aku kangen kalian," kataku lirih sambil memeluk mereka secara bersamaan. "Ibu mana Jum?" tanyaku kemudian setelah kami berpelukan bersama. "Ayo ikut aku, Bibi Eni ada di dapur," jawab Juminten, sosok yang selalu kurindukan. Di dapur sana ibuku sedang membantu menata piring-piring di atas kik lebar dalam dapur. Sesekali ia mengusap keringat di dahinya dengan lengan tangannya. Tidak terasa, rasa cengengku ini datang kembali. Tangis yang kutahan akhirnya tumpah. Air mataku mengalir ketika melihat sosok wanita yang selalu sabar menghadapi kenakalanku. Bibirku bergetar. "Ibu," teriakku memanggilnya, tidak peduli dengan banyaknya orang di sekitarku. Ibuku menoleh karena suara panggilanku padanya, meski ia sempat ragu mendengarnya karena sudah 3 tahun ini aku pergi meninggalkannya. Aku berlari menghampirinya. Dia adalah wanita yang membesarkan diriku dengan penuh kasih sayang. Meski aku tahu kenyataan yang sebenarnya, dia tetaplah ibuku. Aku bersimpu memeluk kakinya. Begitu besar rasa rinduku padanya.
Ibu tidak kuasa menahan tangisnya sambil memelukku. Ia berkali-kali menyeka air mataku. Ya, aku masih tetap anak gadisnya yang cengeng seperti dulu. Sehabis maghrib, aku, ibu, dan juga ayahku melepas rindu di rumah kami. Setelah 3 tahun pun sifatku tidak berubah. Aku suka meminum kopi bekas ayahku. Aku menceritakan semua hal pada mereka. Juminten yang penasaran tiba-tiba masuk ke rumah bergabung bersama kami. Perlahan mataku mulai terbuka. Samar-samar karena suasana gelap, dan ku yakin saat ini aku sedang berada di dalam mobil. Saat kesadaranku mulai kembali, di sampingku saat ini seorang gadis yang sedang menyetir mobil dengan kecepatan tinggi melewati jalanan malam di tengah guyuran hujan. "Kau sudah bangun?" tanya gadis di sebelahku dengan pelan sambil menoleh ke arahku. "Sampean sopo, Mbak?" Aku balik bertanya karena heran, dan aku tahu gadis di sampingku saat ini yang tiba-tiba muncul saat aku berada di rumah Mbah Harjo. Mendengar pertanyaanku, ia malah tersenyum kecut. Sorot mata tajamnya yang kembali memperlihatkan ke arah depan membuatku sedikit takut. Seandainya si tua bangka itu menepati janjinya, pasti sekarang kau sudah tahu siapa dirimu, ucapnya dengan nada sinis. "Maksudnya gimana, Mbak?" Kembali aku bertanya karena sama sekali aku tidak mengerti maksud ucapannya. Kau ini Sepia Andira Malik Ramlan," serunya. Sorot matanya memandang tajam ke arahku. Tubuhku bergetar mendengar jawabannya pada kala itu. Hanya kata itu yang keluar dari mulutku karena kaget mendengarnya. "Kau adalah adik kandungku di malam pembantaian keluarga kita. Mama sengaja membuatmu mati sementara agar Suryono tidak membawamu juga." Mendengar perkataannya yang sangat serius itu, ku yakin gadis yang sempat berkata bahwa dirinya adalah Disa Anindya Malik Ramlan sebelum aku pingsan di rumah Mbah Harjo tadi. Tidak berbohong karena entah bagaimana caranya aku bisa tahu perkataan seseorang jika ia sedang berbohong. Yang kau anggap kedua orang tua kandung dan Muklis yang kau anggap sebagai kakekmu, mereka hanya orang lain. Dan pernahkah kau merasa jika dirimu sangat berbeda dengan remaja lainnya? Disa melanjutkan perkataannya. Karena bingung dan aneh, aku menggeleng kepala dengan pelan. Semua yang kudengar darinya membuat sesak dadaku secara tiba-tiba. Kopi yang kau minum setiap hari adalah rasa takut untuk menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya. Harta keluarga yang kutitipkan pada Muklis atas namamu, serta perjanjian yang telah ia ingkari. Jika umurmu menginjak 18 tahun, kau harus kembali pada dirimu sendiri. Tapi keluarga yang mengasuhmu menolak atas takdir Ramlan yang mengalir dalam darahmu. Jelas Disa panjang lebar. "Jika kau masih tidak percaya, lihat ini," kata Disa. Tangan kirinya mulai menutup kedua mataku. Seperti melihat kilas balik kejadian di masa lalu. Aku sedang berdiri di depan rumah besar di malam itu. Nampak keluarga kecil pemilik rumah besar di depanku saat ini tengah bercengkrama. Disa kecil sedang berlarian sambil menggendong boneka beruang di pelukannya. Pria gagah yang kuyakin itu adalah ayah kandungku sedang berbicara pada wanita yang menggendong gadis kecil berusia 4 tahunan yang telah terlelap di pangkuannya. Dan aku kembali yakin itu adalah ibu kandung. Paras cantik menurun pada Disa dan diriku saat ini. Air mataku kembali keluar menahan haru dan kenyataan bahwa keluarga ini sebenarnya adalah tempatku untuk pulang. Tidak bisa kugambarkan perasaanku saat ini. Begitu nyata yang kulihat saat ini. Semakin deras air mataku mengalir, ingin sekali rasanya kaki ini melangkah menghampiri mereka. Dari langit malam yang cerah, meluncur sebuah cahaya merah menukik tajam ke arah rumah. Dar! Cahaya itu terpental sebelum masuk ke area rumah.
Sebuah dinding yang tidak kasat mata menahan hantaman keras cahaya merah itu hingga menimbulkan bunyi yang sangat keras. Kembali mataku tercekat. Ratusan bola merah seukuran bola kasti kembali datang dari langit malam itu. Bola-bola dengan cahaya merah terang itu sedang menuju ke rumah ini. Aku mulai menutup kedua telinga karena tidak tahan dengan suara ledakan yang terpantul menabrak dinding gaib rumah besar ini. Duar! Ketakutanku kembali datang, lalu suasana menjadi sunyi karena ratusan bola merah yang datang terpantul jauh setelah menabrak dinding pelindung gaib. Belum selesai aku mengatur napas yang tidak beraturan di dadaku. Kali ini datang lagi dengan jumlah yang lebih besar, bahkan ribuan cahaya bola merah layaknya hujan bola api dari langit malam. Suara dentuman dari ribuan hujan bola api mengakibatkan telingaku berdengung kencang. Bukan aku saja yang panik akan peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Di dalam rumah mereka tidak kalah panik. Sepersekian detik kemudian, pria gagah yang kuanggap sebagai ayahku roboh ke lantai. Darah mulai menggenangi lantai. Ia mengembuskan napas terakhirnya seketika dengan kening berlubang. Disa kecil menjerit keras. Ia melempar boneka beruang yang tadi dipeluknya, berlari menghampiri ayah kami, lalu kemudian memanggil nama ayah seraya menggoyangkan tubuh ayah yang roboh di lantai. Gerak! Suara keras tiba-tiba muncul. Seorang wanita yang tinggi badan di atas rata-rata sedang berjalan pelan memasuki rumah. Kuku panjangnya menimbulkan bekas goresan di dinding rumah. Sengaja, makhluk dengan tanduk melingkar mirip tanduk rusa. Bahkan makhluk itu mempunyai ekor panjang yang bergerak pelan mengikuti irama kakinya yang berjalan. Dan yang membuatku merasa aneh, Mama yang mendekat erat aku yang terlelap di gendongannya tidak menyadari kehadiran makhluk itu. Dari luar, seorang sedang berhenti tepat di depan gerbang pagar besar rumah ini. Wanita tua dengan rambut disanggul keluar dari pintu belakang mobil. Kini ia tengah berjalan memasuki rumah. Makhluk yang menyerupai wanita berbadan tinggi sudah berdiri di belakang mama kami yang tengah bersimpu di lantai. Badannya gemetaran tidak karuan. Ku yakin ia juga merasakan ketakutan. Mama! Teriakan keras beserta tangisku ketika wanita ayu yang kuakui sebagai ibu kandungku mulai roboh sambil terus mendekap diriku di masa lalu. Tidak ada yang mendengar suara kerasku. Aku seakan dipaksa menyaksikan kilas balik kematian keluarga kandungku sendiri. Juragan yang satunya tidak dibawa juga? Tanya wanita yang tadi menemani nenek tua dengan nada pelan penuh hormat. Anak itu sudah meninggal. Seumpama masih hidup pasti akan kubawa juga. Dengan suara parau ia menjawab. Kemudian nenek itu menuntun Disa kecil yang sedang menangis keluar rumah. Ikut ibu ya nak. Aku didik dirimu biar menjadi manusia yang dihormati oleh lainnya. Disa tidak menjawab ajakan nenek yang saat ini sedang menuntunnya keluar melewati pintu rumah besar. Disa masih sempat menoleh ke dalam rumah di mana kedua orang tuanya dan juga adik kecilnya sedang tergeletak di lantai tidak bernyawa. Tangisanku semakin keras melihat kedua kilas balik kedua orang tua kandungku meninggal dengan cara yang aneh di depan mataku sendiri. Kau sudah paham sekarang siapa dirimu sekarang? Tanya Disa ketika aku mulai kembali sadar dengan kenyataan. Aku tidak ingin menjawabnya. Perih rasanya hati ini memikirkan nasib kedua orang tuaku, dan kali ini aku juga harus kehilangan kedua temanku sekaligus. Jika 2 tahun yang lalu si tua bangka itu menjelaskan kebenaran siapa dirimu sebenarnya, mungkin kau tidak akan selama ini sekarang. Lanjut Disa. Aku akan menitipkanmu pada keluarga Artawidya. Lanjutnya. Tanpa terasa kami bercerita sampai larut malam. Karena waktuku di Malang hanya 2 hari. Dan lusa Mbak Ayu akan menyusulku kemari. Juminten menginap di rumah malam ini. Karena besok pagi Juminten ini akan pergi keluar kota bersama keluarganya. Sedangkan Dista ia sudah diboyong ke Surabaya oleh suaminya. Lalu Melisa juga sudah sibuk. Ia bekerja di salah satu hotel di Pulau Dewata, Bali.
Sudah biasa bagiku jika bangun lewat pukul 9 pagi, Juminten yang semalam tidur bersamaku di kamar sudah pergi. Juminten hanya menitipkan salam lewat ibuku, jika nanti setelah urusannya selesai ia akan kembali ke sini. "Masak apa, Bu?" tanyaku saat menghampirinya di dapur. "Mandi dulu sana, Sep. Masih belum berubah saja tingkahnya," kata ibu. Karena baru bangun tidur, aku sudah menyapanya tanpa mandi terlebih dahulu. "Ah, males lah," jawabku dengan santai. Kebiasaanku masih belum hilang. Telur dadar yang ibu tiriskan ku ambil seperti dahulu. "Sep," panggil ibu saat aku mulai memakan telur dadar di sampingnya. Sahutku sambil mengunyah. Meskipun jauh dari ibu, kalau kangen pulang ya ini juga rumahmu. Ibu pasti menunggu Sepia pulang, meskipun aku ini bukan ibu. Ibu ini ngomong apaan sih? Cukup bagiku ibu itu orang tua kandungku sendiri. Aku tidak butuh yang lainnya lagi. Aku tidak akan pernah melupakan jasa ibu. Mata ibu mulai sembab mendengar ucapanku. Sebenarnya aku pun ingin terus bersamanya, namun urusanku belum selesai. Aku masih punya waktu sampai besok pagi. Kupeluk tubuh ibuku, bagiku ia lebih dari sekedar ibu kandungku sendiri. Kuhapus air mata yang mulai mengalir di pipinya. Aku janji, kalau urusannya sudah beres, aku akan kembali pulang, ucapku lalu mencium kedua pipinya. "Sep, dalam." "Iya," jawabku dengan santun. "Bau iler, kamu mandi dulu sana," jawab ibu bukannya mendorongku seperti dulu saat aku memeluknya. Dan itu tanpa mandi. Kali ini ibu semakin memelukku dengan erat. "Ayah tidak dipeluk juga, Sep," kata ayah yang menghampiri kami di dapur. "Motorku mana ya?" Tanpa memperdulikan pertanyaannya, aku malah balik bertanya, menanyakan vario putihku dulu. "Mau kemana sih? Baru datang juga, mending di rumah dulu," kata ibu. "Nyekar," jawabku. Karena alasanku yang akan pergi menyekar ke pemakaman Ajeng dan Eva, ibu memaksaku untuk mandi. "Sep, mau kemana?" sapa Sopi saat melihatku mengeluarkan motor. Karena rumah kami berdempetan, Sopi yang sedang duduk bermain kawenya langsung menghampiriku. "Nyekar, mau ikut?" "Ya ikutlah, aku juga ingin bercerita padamu." "Ya udah kalau gitu, kamu yang bonceng." Muka Sofi langsung berubah merengut saat aku menyuruhnya untuk membonceng, padahal dulu kami berdua ini lebih suka duduk di belakang daripada menyetir. Tujuan pertamaku adalah makam Ajeng dan Mbak Santi. Aku menyuruh Sofi untuk bercerita nanti, setelah dari rumah Eva. Langkahku menyusuri pemakaman desa. Jika dulu aku sangat takut tentang kematian dan kuburan, kali ini rasa ketakutan dalam diriku serasa itu lenyap semua. Pelan ku usap debu yang menempel di batu nisannya. Ku ceritakan semua perjalanan hidup kami selepas kepergiannya. Aku berharap Ajeng juga tenang di alam sana. Meski dulu kami sering bertengkar hanya karena masalah sepele. Pagi bertengkar, sore sudah baikan. Ingatanku kembali berputar mengingat kejadian kami 3 tahun yang lalu. Bulir air mataku mulai menetes. Sofi yang juga sedang berjongkok di sampingku mulai mengelus pelan pundaku. Sofi berpikir aku masih trauma dengan kejadian waktu itu. Lalu kutaburkan bunga di makam Ajeng. Tadi itu sebelum ke makam, kami sempat mampir untuk beli beberapa bunga untuk menyekar. Setelah mendoakan Ajeng agar tenang di alam sana, kali ini aku menghampiri makam Mbak Santi. Kulakukan hal yang sama pada makam Mbak Santi. Setelah menaburkan bunga, lalu mendoakannya juga dan juga tidak lupa berterima kasih padanya, karena berkat Mbak Santi kami masih hidup sampai sekarang. Lalu aku dan juga Sofi menuju makam Eva. Jaraknya agak jauh karena berbeda desa dan kecamatan. Dadaku serasa sesak mengingat Eva. Aku bersimpu di peristirahatan terakhirnya. Tangisku tidak terbendung lagi. Ingatan masa-masa bersamanya dulu, teman yang selalu bersamaku. Ya tentu saja dikala susah maupun senang. Saat aku dalam masalah, ia datang membawa ide-ide cemerlangnya. Erat pelukanku saat memeluk batu nisannya.
Masih terasa pelukan terakhirnya sebelum Eva benar-benar pergi kala itu. "Sep, udah sore," ucap Sofi menepuk pelan pundaku. Waktu terasa begitu cepat saat ku ceritakan semua kisahku di kuburan Eva. Aku berharap di atas sana ia masih berkenan mendengar semua kisah hidupku. Tidak lengkap rasanya jika tidak mampir ke rumah Eva. Ku beranikan diri untuk mampir di rumah Eva, padahal aku takut jika ibu Eva menyalahkanku atas kepergian Eva. Pintu pagar rumah Eva ku dorong dengan pelan. Rumah besar Eva masih sama seperti dulu. Rumah yang selalu menjadi tempat persinggahanku saat bolos sekolah atau hanya sekedar mampir. Aku berdiri di depan pintu rumah Eva. Lama tanganku tidak mengetuk pintu rumahnya. Perasaan mulai bercampur aduk, merasa bersalah, takut dengan kata-kata makian keluarga Eva atas kepergian Eva. "Sepia, kok tidak masuk, nak?" Sapa seseorang dari samping rumah. Aku menoleh pada suara yang sangat kukenal, Bu Fatma, ibu kandung Eva. Mataku berkaca-kaca melihat sosok wanita berbaya ini, bukan sebuah tuduhan ataupun makian yang kudapat, melainkan pelukan hangat seorang ibu darinya. Bu Fatma kemudian menerima takdir dengan lapang dada. Malah beliau ini takut jika karena kepergian Eva aku merasa bersalah dan tidak mampir ke rumahnya untuk sekedar memberi kabar. Lalu Sofi bercerita tentang kematian Bu Anam yang meninggal secara gantung diri, serta anak laki-lakinya yang meninggal secara tidak wajar. Sofi juga bercerita jika di dalam mimpinya ia bertemu dengan Mbak Santi. Mbak Santi menuturkan jika ia akan membantu kami yang terjebak di dalam hutan waktu itu. Kubuka album kenangan berisi semua foto kami sewaktu masih sekolah. Dengan pelan kubuka lembar demi lembar, banyak sekali foto kenangan kami berenam. Air mataku tidak terbendung lagi mengingat kenangan masa lalu. "Semoga tenang di alam sana, Eva," ucapku lirih. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian tonton video part sebelumnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini. Semoga yang baik-baik bisa kita ambil, yang buruk kita bisa buang jauh-jauh ya teman-teman. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian kalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk support kalian selama ini. Video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.